setiap namanya anak Adam, keturunan Adam, manusia, maka dia itu berpotensi melakukan dosa atau kesalahan. Tentu sebaik-baik kesalahan, dosa, dia pernah tergelincir, maka mereka bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Hadirin jamaah yang mulia, insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan malam hari ini. Kajian kita masih pembahasan tentang kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar, dan masih pembahasan lebih detail dari bab tentang istiqamah. Bab tentang istiqamah sebagai hadis tambahan yang juga sudah kita baca, tapi penjelasannya belum sampai tuntas, tentang hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu. Artinya apa? Sederhanalah kalian mengikuti dalil, mengikuti sunnah di dalam kalian menjalankan ketaatan. Wasaddidu, wasaddidu artinya tetaplah kalian terus menerus istiqamah dan berusaha melaksanakannya yang terbaik, ya. Jadi Nabi perintahkan apa? Qaribu wasaddidu. Dan Nabi kemudian melanjutkan, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, annahu la yanju ahadun minkum bi'amalih, sesungguhnya tidaklah sekali-kali salah seorang di antara kalian selamat, ya, karena sebab amalnya semata. Karena amalnya, diri seorang itu diselamatkan Allah dari azab api neraka bukan semata-mata amalnya saja. Qalu, maka sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidaklah engkau ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, wala ana, dan tidak termasuk saya. Sehingga saya tidak bisa semata-mata mengandalkan karena amal-amal saleh kebaikan saya sehingga saya selamat dari azab Allah. Illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl, kecuali bahwa Allah meliputi aku, ya, menyelamatkan aku, ya, dengan sebab rahmat dari Allah dan karunia-Nya. Jadi seperti itu. Hadirin jamaah yang mulia, hadis ini menjelaskan tentang apa? Istiqamah. Ala hasbil al-istita'ah. Apa itu istiqamah? Istiqamah maknanya seseorang itu lurus, ya, lempeng, ya, di atas ketaatan kepada Allah, di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, di atas iman dan Islam, di atas tauhid. Nah, itu namanya istiqamah. Dan disesuaikan dengan apa yang kita mampu. Maka Nabi mengatakan qaribu wasaddidu. Qaribu ma amartum bih wa harisu ala an taqrabu minhu biqadaril mustata'. Sederhanalah kalian, ya, dan tetap bersemangat dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Kalian tetap semangat, ya, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah di atas iman dan Islam sesuai dengan kadar, terutama ketaatan tadi dengan apa yang kalian mampu. Artinya tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan.
Jadi kalau ingin sholat sunnah, sholat malam, memang seutama-utama sholat setelah sholat wajib. Sebagaimana Rasul menyatakan, Abdulus sholat ba'dal maktubah sholatul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam, disebut dengan tahajud. Ya, maka di situ jangan sampai kita ingin sholat terus, itu namanya ghulu. Tidak seperti itu yang diperintahkan Rasul. Tetapi apa? Kalian berusaha saddidu alal isabah. Ya. Jadi kalian apa? Berusaha benar, berusaha tepat di atas kebaikan. Sehingga kita tetap bersemangat dengan apa yang kita amalkan, yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kita mampu. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri. Dulu pernah ada seorang sahabiah. Jadi seingat saya Ummu Habibah, ya, dia pingin menjaga sholat malam, dijaga benar. Sampai ketika itu dia membuat tali. Jadi tali itu yang maknanya, maksudnya apa? Supaya dia nanti ngantuk itu dia tertahan dengan tali itu. Coba bayangkan, begitu ketaatan mereka, begitu semangat mereka untuk beribadah kepada Allah. Maka Nabi SAW juga tegur. Maka oleh sebab itu, jika kita alhamdulillah bisa istiqamah untuk qiyamul lail, waktu-waktu yang mustajabah, kita ketuk pintu langit, di mana Allah ketika itu, terutama di sepertiga terakhir malam, Allah turun ke langit dunia, dan Allah pula berfirman, maka siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Maka Allah sampai demikian. Jadi waktu-waktu yang mustajabah. Tapi tidak boleh kemudian apa? Kita melampaui batas. Semisal kalau memang kita dalam keadaan ngantuk, ya kita mungkin mencukupkan ya witir, mungkin 1 rakaat, karena ngantuk yang nggak bisa ditahan. Jangan sampai dipaksakan. Ya, maka oleh sebab itu Rasul ajarkan kita, ya kalau tidur jangan terlalu malam. Kan seperti itu. Itu diantaranya. Ini namanya apa? Sederhana. Demikian pula kita menjalankan ibadah saum, puasa, terutama puasa sunnah. Kalau puasa wajib jelas. Itu pun juga nggak boleh kalau kita tatkala menjalankan puasa wajib Ramadan. Maka agama ini sebuah kemudahan. Tidak boleh memudaratkan kita. Ketika memang kita sakit, dan sakitnya itu kalau kita berpuasa menjadikan sebab semakin parah sakit kita, kemudian akan mengundur kesembuhan sakit kita, yang afdal mana? Justru kita tidak puasa. Posisinya seperti itu. Tapi kalau puasa, sakitnya mungkin ya maridun yasir, sakitnya ya ringan, mungkin pileknya ringan, ya, maka tidak memudaratkan, dia tambah lemah, tambah loyo. Maka yang demikian apa? Puasa tentu lebih afdal. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi masing-masing harus sesuai dengan kadar apa yang kita mampu, jangan dipaksakan. Ya, memang diri kita dalam bentuk ketaatan memang harus dipaksa, karena kecenderungan manusia itu apa? Malas. Termasuk ta'lim, kalau lebih-lebih sudah capek dari pagi sampai sore dia kerja, rasanya capek, penat begitu. Nah, terus kemudian apa? Ketika duduk, nah, tandanya apa? Dibikin tatha'ub, menguap. Nah, kalau menguap itu akhir setelah menguap, biasanya orang ngantuk. Makanya Allah itu mencintai apa? Al-utus. Allah benci apa? At-tatha'ub. Kenapa kalau Allah mencintai tentang bersin? Karena kalau orang bersin biasanya semangat. Begitu kan? Tapi kalau orang nggak nguap, ya bablas biasanya. Nah, ini. Ya, maka oleh sebab itu ada adab-adabnya ketika orang itu menguap, tahan. Ya, artinya tahan bagaimana? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya berusaha untuk tidak buka mulutnya. Jika terpaksa nggak bisa, maka tahan dengan tangannya. Begini ya. Jadi tidak begini. Jadi yang seperti ini tambah tidak tepat. Ya begini. Itu yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam beliau mensyarah tentang hadis itu. Baik. Nah, ini contoh. Dan masih dengan amal-amal yang lain. Ini maknanya.
Yang disebut apa? Wasaddi itu tadi. Taib. Wa dzalika annal insan mahma balagha min at-taqwa. Dan itu sesungguhnya manusia, mungkin dia ingin melakukan amal-amal ketaatan agar dia termasuk orang yang takwa. Karena kita ketahui tidak ada sebuah derajat, tidak ada sebuah predikat. Semua manusia, dari latar belakang apapun dia, dari manapun dia, dari suku apapun dia, maka kalau dia ingin mulia dan ingin mulia di sisi Allah, maka siapa yang paling takwa di antara kita? Kan demikian. Jadi Allah tidak melihat bagaimana bentuk tubuhmu, Allah tidak melihat bagaimana latar belakang mungkin sosial ekonomi kalian, Allah tidak melihat kalian dari suku apa, bangsa mana, enggak dilihat itu semua oleh Allah. Tapi apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia manusia di antara kita, baik laki, perempuan, baik dia mungkin suku Arab atau bukan, baik dia berkulit putih ataupun hitam dan semisalnya, maka yang paling takwa di sisi Allah di antara kalian, maka atqakum, siapa yang paling takwa. Dan takwa kepada Allah merupakan derajat yang paling tinggi dan mulia di sisi Allah. Dan manusia yang paling takwa adalah Rasul SAW. Kemudian para sahabat. Itu pula mereka mengamalkan ketaatan sesuai apa yang ditunjukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Sehingga ini yang dimaksudkan istiqomah, dan sabda Nabi waqaribu wasaddidu adalah seperti itu. Nah, tatkala seseorang ingin mencapai derajat takwa, mungkin atau tidak seseorang itu tidak salah? Jawabannya tidak mungkin. Fa innahu la budda ay yakhti'a kama jaa fil haditsil adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia semangat ingin menjadi orang takwa, semangat menjadi orang yang ahlul khair, maka ternyata dia tetap senantiasa bisa terjatuh pada kesalahan atau dosa. Maka Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap namanya anak Adam, keturunan Adam, manusia, maka dia itu berpotensi melakukan dosa atau kesalahan. Tentu sebaik-baik kesalahan, dosa, dia pernah tergelincir, maka mereka bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ternyata dosa itu, dosa itu ya layaknya kita sebagai manusia. Tidak ada sebagaimana kita yang tidak pernah dosa kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang sebab dengan orang melakukan dosa itu menjadi ibrah, pelajaran buat kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum, thumma la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Fayaghfir lahum. Seandainya manusia ini tidak pernah melakukan dosa, maka sungguh Allah pun akan hilangkan, ganti kalian ini. Kemudian sungguh Allah akan datang satu kaum tadi pernah dan dia melakukan dosa. Setelah dia melakukan dosa apa? Dia meminta ampun kepada Allah dan Allah ampuni kepada mereka. Jadi jangan berharap seperti saya sama antum tidak pernah tidak dosa. Tidak ada ceritanya. Ada, kita dosa tetap. Tapi ingat, sifat ciri seorang mukmin kata Rasulullah SAW, jika dia seorang mukmin, tatkala dia melakukan dosa, maka kata Rasul, seperti dia itu orang yang duduk di bawah gunung yang besar. Bagaimana perasaan dia? Dia takut kalau dia terjatuh atau dia kejatuhan gunung itu. Tapi beda dengan orang yang memang fusaq, beda dengan orang yang memang terbiasa melakukan dosa. Sehingga dia seperti apa? Seakan-akan seperti apa? Lalat itu lewat di depan hidung dia. Apa? Ya tidak dipedulikan. Ya sudah, biasa-biasa saja. Ini bedanya. Maka oleh sebab itu, seseorang kita pun tidak mungkin tidak pernah dosa, ya kan? Tapi dosa itu ingat, jangan itu dianggap kecil, jangan dianggap remeh, tetapi hendaklah kita segera untuk apa? Taubat kepada Allah, dan itulah Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat.
Fa innal insan ma'murun ay yuqariba yusaddidu bi qadri ma yastati. Maka semua manusia diperintah maka dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk dia di atas iman Islam dia, di atas ketaatan dia kepada Allah, dan dia berusaha untuk istiqamah dan mensesuaikan dengan apa yang dituntutkan oleh syariat ini dengan apa yang dia mampu. Maka Rasul kemudian bersabda, wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amali. Ketahuilah karena sesungguhnya tidaklah salah seorang kalian ini akan selamat dari azab Allah neraka karena amalnya semata. La yanju minan nar bi amali. Jangan anggap antum karena mungkin amal antum solehnya Masya Allah, karena antum menjauhi kemaksiatan, karena semata-mata itu menyelamatkan antum dari azab api neraka Allah. Wa dzalika li'anna al-a'mal la yablugh ma yajibu lillahi azza wa jalla min asy-syukri wa ma yajibu ala ibadihi min al-huquq. Walakin yataghammada subhanahu wa ta'ala al-abad bi rahmatihi fayaghfir lahu. Ingat, bukan karena amal soleh kita. Dan itu sesungguhnya amal tidak akan bisa kita ini menyampaikan, menyempurnakan kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah di antara orang yang bersyukur, atau kita menjalankan syukur yang wajib. Jadi jangan anggap kalau kita sudah sholat, menjalankan, anggaplah amalan-amalan Islam yang zahir, sholat 5 waktu kita tunaikan dengan berjamaah, shaum Ramadan kita tunaikan, membayar zakat, haji dan umroh, seakan-akan apa kita sudah mencapai derajat apa? Orang yang bersyukur. Belum. Demikian pula kita juga jangan menganggap kalau kita sudah beramal soleh itu seakan-akan kita apa? Sudah menunaikan hak-hak Allah yang kita tunaikan. Akan tetapi kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa meliputi hamba, meliputi kita dengan sebab rahmatnya, sehingga mungkin kita sudah berusaha semangat menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah, masih ada yang kurang, maka Allah pula ampuni. Itu maksudnya. Naam. Falamma qala ar-rasul hadza qalu lahu wala anta. Ketika Rasul mengatakan, ketahuilah sesungguhnya tidak ada salah seorang kalian yang selamat karena amalnya, maka sahabat pun bertanya, wala anta, bagaimana tentang engkau ya Rasul? Wala ana illa ayataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Dan termasuk tidaklah saya kecuali Allah pun meliputi aku dengan sebab rahmat dan karunia-Nya. Maka fadalla dzalika ala annal insan, maka menjelaskan dari hadis tadi atas sesungguhnya manusia siapapun dia memiliki derajat yang tertinggi, dia mencapai wilayah mungkin makom yang tinggi, ternyata apa? Fa innahu la yanju bi amali hatta Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hatta Nabi dia tidak akan bisa selamat sebab amalnya dari azab Allah, kecuali apa? Karena diliputi rahmat dan karunia Allah. Sehingga oleh sebab itu hendaklah kalian tatkala kalian menjalankan ketaatan kepada Allah, kalian beriman dan berislam, hendaklah kalian ingin mendapatkan dan meraih rahmat dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang terpenting, karena Allah masukkan surga, Allah selamatkan neraka dari hambanya karena apa? Rahmat dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Buktinya apa? Bukankah yang semestinya paman Nabi Abu Thalib yang jelas-jelas mati kafir, neraka yang paling bawah, maka sebab permohonan Rasulullah dan karena Allah melihat Rasulullah dan karena memang ada jasa yang baik di sisi Abu Thalib, maka Allah izinkan, dan diizinkannya itu pun ditempatkan, bukan berarti dikeluarkan dari neraka, tetap ada posisi di neraka, tetapi neraka yang paling dangkal. Itu pun memiliki 2 sandal, maka pun otak pun tetap mendidih karena dahsyatnya neraka itu. Ini barakallahu fikum. Laula anna Allah min alaih bi anna ghafara lahu dhanbah ma taqaddam minhu. Seandainya tidak sesungguhnya Allah dan memang itu adalah dari Allah, bahwa Allah akan mengampuni dia dosa-dosanya apa yang telah lalu, atau mungkin dosa-dosa yang akan datang, wa ma ta'akhkhar ma anjahu amalahu, dan tidaklah amal dia akan bisa menyelamatkan dia.
Fa innahu qala qail. Mungkin ada orang menyatakan ini nas bahwa amal tidaklah semata-mata karena amal soleh akan menyelamatkan orang dari api neraka Allah, atau orang itu akan masuk surga. Terus bagaimana tentang nas yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa amalan soleh itu bisa menyelamatkan dari neraka dan akan memasukkan dalam surga? Misal ayat berbunyi dalam surat An-Nahl 97, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa di antara kalian yang beramal amalan saleh, apakah dia orang yang beramal soleh tadi, baik itu jadi jenis laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, selama dia beriman, jadi itu syaratnya. Maka Allah katakan apa? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan berikan kehidupan dia, kehidupan yang baik. Artinya apa? Di dunianya oleh Allah diberikan ya ketenangan, kebahagiaan. Mungkin secara zahir ada yang kurang secara materi, tapi apa? Allah jamin karena amalan soleh dia lakukan, karena keimanan yang ada pada dia, maka Allah katakan wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itulah termasuk perkataan para salaf. Sebagian salaf mengatakan di dunia ini ada surga. Jika dia tidak menempuhnya surga yang di dunia ini, maka dia tidak akan menempuh surga yang ada di akhirat. Apa itu? Itulah taman di antara taman-taman surga, itulah majelis ilmu. Maka ada pula perkataan, jikalau engkau dalam keadaan galau, jika engkau dalam keadaan sedih, maka datangilah majelis-majelis ilmu. Ini hadirin jamaah yang mulia. Dan apakah benar perkataan itu? Alhamdulillah. Ya, posisi kita dalam keadaan sedih, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada majelis zikir, majelis ilmu, maka di sanalah yang akan menghibur kita. Al-Quranul Karim menghibur kita. Al-Quranul Karim akan memberikan obat penyembuh untuk kita. Makanya Allah katakan apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan apa yang ada dalam Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ini janji Allah, wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan balasi mereka, orang yang beramal soleh, mereka beriman, baik laki dan wanita. Maka sebab amalan soleh itu karena iman, kami akan balasi mereka dengan pahala mereka yang terbaik, yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Mungkin antum melakukan amal kebaikan satu, dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana menggabungkan dengan ayat ini dengan hadis yang di atas? Maka jawabannya, maka dikumpulkan di antara keduanya. Bahwa apa? Yang dimaksudkan ditiadakan masuknya manusia ke dalam surga sebab amal semata, kalau itu dipertentangkan, adapun yang ditetapkan adalah amal itu menjadi sebab. Jadi kalau dipertentangkan dia, tapi kalau amal menjadi sebab, walaysa iwadun, iya, amal soleh menjadi sebab, tapi bukan menjadi pengganti. Bisa dipahami? Bukan hanya sebab, bukan pengganti. Jadi karena sebab amal solehmu gantinya surga, bukan itu, tapi menjadi sebab. Nah, ini diketahui. Sehingga oleh sebab itu kita menempuh sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab sa'adah. Karena saya antum tidak bisa mengklaim, ya atau tidak? Apa bisa antum mengatakan, alhamdulillah saya beriman, alhamdulillah saya sudah amalan soleh, saya mesti surga, pasti masuk surga? Bisa begitu? Nah, amal iman antum, Islam antum, amal soleh antum menjadi sebab, Allah akan jamin. Ya kan? Tapi untuk berikutnya orang nggak tahu kan?
Apakah dia sampai istiqomah apa tidak? Apakah dia sampai nanti titik akhir ajal dia? Wallahu a'lam. Kenapa? Dunia ini adalah darul ibtila. Berapa banyak manusia yang Masya Allah, ya, kita bercerita, kita berkisah itu mengeri. Artinya apa? Saya ngeri, kita bagaimana muhasabah terhadap diri kita, dan kita mengkhawatirkan diri kita. Itu maksudnya, agar kita tidak merasa ujub dengan amal soleh yang kita lakukan. Karena hakikatnya itu menjadi sebab, bukan menjadi pengganti, dan tidak akan menyelamatkan kalian dari azab Allah. Kecuali apa? Karena fadlah dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan pernah ada kisah seorang hafid Quran, dan di masa-masa generasi-generasi mulia, ya, dan mereka ikut berperang tatkala penaklukan negara Romawi waktu itu. Gara-gara dia terfitnah dengan seorang wanita Romawi. Bayangkan, hawa nafsu. Akhirnya pun dia rela, dia murtad, dan kemudian Al-Quran yang 30 juz semua hilang. Hanya tinggal 2 ayat, itu pun menjadi hujah atas dia. Saya sama antum tidak ada apa-apanya. Kalau memang semata-mata amal, ya antum kan jauh dengan masa umat Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup berapa lama? Ya Allah. Nabi Musa sholatnya 50 kali diwajibkan. Kita baru 5 waktu. Tapi itu karunia rahmat Allah. Sehingga walaupun 5 kali 5 waktu, tapi ditimbang oleh Allah berapa? 50 kali. Masya Allah. Baik. Jadi ini maksudnya. Fal amal la syakka annahu sababun lidukhulil jannah wan najatu minan nar. Maka amal bukan pengganti, tetapi amal menjadi sebab. Ada kan sebab kebaikan, ada pula sebab keburukan. Sehingga kalau antum beramal soleh menjadi sebab, dan antum menempuh jalan itu menjadi sebab. Kenapa? Surga neraka saya antum nggak tahu, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi orang tidak bisa mentazkiyah diri, merekomendasi diri, saya pasti surga, lo pasti neraka, tidak bisa. Nah, maka oleh sebab itu kita tetap, dan karena memang Rasulullah menyebutkan ciri-ciri tanda orang itu kecenderungannya kemana dia semangat, disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Ketika Rasul mengatakan tidaklah salah seorang kalian telah ditetapkan oleh Allah tempatnya, apakah dia neraka atau surga. Setelah itu sahabat bertanya, kalau begitu pasrah saja ya Rasul, gak perlu beramal. Nabi mengatakan, i'malu, beramal kalian tetap. Kenapa? Masing-masing kalian dimudahkan sesuai dengan amal dia, tergantung dia kemana dia mengarah. Nabi membaca ayat, فَمَنْ يَعْمَلْ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ini yang dibaca sama Nabi. Maka barang siapa di antara kalian, ya, dia beramal suka memberi kebaikan. Nah ini. Jadi kalau kita berusaha menjadi orang yang suka memberi, ya, tangannya mudah memberi kebaikan, dan dia pula berjalan dan ingin menjadi orang yang bertakwa, dan dia pula yakin dengan hari kebaikan pembalasan. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. Kata Nabi, ini contoh dan ini tanda orang min ahli sa'adah. Loh, jadi sebab kan? Tapi sebaliknya barang siapa yang dia bakhil, menempuh jalan bakhil, pelit, dan merasa cukup, tidak mau dia kemudian berubah lebih baik, tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami pun juga berikan arahan kepada dia menempuh jalan sebagaimana kesulitan untuk dia. Dan kata Nabi, ini tanda orang-orang min ahli syaqawah. Sehingga sebenarnya kita memang diberikan potensi oleh Allah, kita punya keinginan, ada. Nah, tergantung kita mau ingin kemana, kita mau menempuh jalan apa. Sekali lagi, amalan soleh sebab, bukan menjadi pengganti.
atau menjadi seakan-akan vonis pasti orang masuk surga atau dia selamat dari neraka. Ingat sebab. Nah, maka oleh sebab untuk masuk surga, menyelamatkan di neraka, lakin laisa huwal iwad, bukan pengganti. Walaysa wahdahu alladhi yadkhulu bihi al-insanu al-jannah, dan bukan karena amal soleh dia semata dia sehingga masuk surga, walakin fadlallah wa rahmatahu huma as-sabab fi dukhulil jannah wan najah minan nar. Akan tetapi karena karunia dan rahmat Allah, sehingga kita ingin amal-amal soleh kita menjadi sebab itu diberi rahmat dan karunia oleh Allah, menjadi sebab kita masuk surga dan menyelamatkan kita dari azab api neraka Allah. Wa fi hadzal hadis min al-fawaid, maka dari hadis ini memberikan faedah apa? Annal insana la yu'jibu bi amalih mahma kan. Ingat, dengan hadis ini sesungguhnya manusia agar tidak dia ujub, dia berbangga dengan amal dia, siapapun dia, derajat tertinggi apapun dia. Ini penting. Kenapa? Amaluka qalil binisbah li haqqillah alik. Karena amal soleh antum yang sekarang antum tunaikan masih terlalu sedikit, masih terlalu kecil apabila disandarkan dengan hak Allah yang antum harus tunaikan. Ingat, jangan kita merasa, wah aku sudah sholat wajib kok, aku sudah puasa Ramadan kok. Tidak. Kalau begitu, tidak ada semangat kembali untuk memperbaiki ibadah dia kepada Allah Taala. Dan hak Allah belum bisa kita tunaikan secara maksimal. Sehingga jangan ujub. Ingat, Nabi pernah ingatkan kita, salatul muhlikat. Ada 3 yang akan membinasakan manusia. Ada sebab 3 hal yang menjadi sebab membinasakan manusia. Salah satunya apa? Hawan muttabaun. Apabila hawa nafsu yang diikuti, seluruh apa yang diinginkan ya diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, wasyuhun muta'un. Sifat pelit, bakhil, medit juga ditaati. Sementara manusia kan begitu tabiatnya kan? Iya enggak? Berat kan mengeluarkan harta di jalan Allah? Ya eman. Iya enggak? Iya. Sudah peras keringat kok. Nah, seperti itu, tapi harus dipaksa, jangan diikuti. Kemudian yang ketiga apa? Wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ketika seorang itu ujub dengan apa yang ada pada dirinya. Lebih-lebih ujub dengan amalnya, ujub dengan ibadahnya. Nasallallahu salamul afiyah. Ini akan membinasakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Imam At-Tabrani. Maka oleh sebab itu, bagaimana Allah Taala di dalam kehidupan kita ini, orang-orang yang pantas ditempatkan Allah ke dalam surga, orang yang pantas ditempatkan dalam neraka. Masing-masing tadi tergantung bagaimana dirinya. Misal Allah berfirman, wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas, ini yang berbahaya. Melampaui batas. Jadi dia melampaui batas hukum-hukum Allah. Dia menjadi hamba mestinya, tapi dia tidak taat ibadah kepada Allah. Mestinya Allah turunkan rambu-rambu, tapi dia langgar. Namanya togo, mengikuti hawa nafsunya. Wa atharal hayatad dunya. Maka dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Semua dinilai dengan dunia. Kata Allah apa? Maka fa'inal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahim yang lebih pantas untuk dia. Tapi wa amma man khaba maqama rabbih, adapun orang-orang yang dia takut dengan kedudukan Rabbnya, tunaikan hak-hak Allah. Dia tahu kalau dia belum bisa sempurna menunaikan hak Allah. Dia tahu kalau dia belum bisa mungkin taat secara sempurna kepada Allah, dan memang begitu keadaan dia. Tapi tahu bagaimana kedudukan Allah dan dia berusaha menjalankan untuk ibadahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Bisa menahan hawa nafsunya. Maka apa?
fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tentu lebih pantas buat dia. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surgamu, dan ya Allah selamatkan aku dari api nerakamu. Naam. Dalam hadis ini pula memberikan faedah annahu yanbaghi 'alal insan ayyukthir min dzikrillah da'iman. Ingat, sepantasnya atas manusia agar dia memperbanyak selalu zikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan liputan, agar Allah senantiasa meliputi rahmat dan karunia-Nya kepada dia. Kul da'iman, hendaklah dia berdoa kalau tidak bisa bahasa Arab, Allahumma taghammaduni birahmatin minka wa fadl. Ya Allah, liputilah diriku dengan sebab rahmat dan karunia darimu ya Allah. Terjemahannya begitu. Lianna amalaka fi mardatillah la yakunu illa birahmatil azza wajalla. Karena sesungguhnya amalmu jika ingin di dalam keridhaan Allah, maka tidak mungkin kecuali dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula ini dalil ala hirfis sahabah alal ilm. Para sahabat itu sangat bersemangat apa? Dengan ilmu. Walihada, maka untuk itu dirinci ya di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mentadaburi, merenungi keadaan para sahabat, maka dia akan menjumpai tidak ada manusia yang paling bersemangat tentang ilmu, paling tamak terhadap ilmu, itulah para sahabat. Maka oleh sebab itu kalau antum ingin selamat dan antum ingin menjadi orang-orang yang na'am diridhai oleh Allah tabaraka taala, maka hendaklah ikuti bagaimana semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Wa annahum la yatluquna syai'an yahtajuna ilaih fi umuri dinihim wa dunyahum illa ibtadaruh wallahul muwafiq. Sesungguhnya mereka enggak pernah meninggalkan sedikit pun terhadap ilmu dan amal yang mereka butuh kepada mereka tentang urusan dunia ataupun akhirat mereka, kecuali mereka terus mengiringi. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Wallahu ta'ala.